Ya, kita semua tidak mengharapkan mereka tidak pulang, tetapi mereka harus pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa proses administrasi ini sedang dikaji oleh Kementerian PAN dan RB. Ini faktor birokrasi, bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui sekalian. Kami sudah lama berinteraksi dengan kementerian lembaga. Saya tidak mengeluh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan ini mungkin para teman-teman di media juga tidak perlu untuk mencatat sebagai hal yang perlu di-quote. Birokrasi di PAN RB susah, Pak. Birokrasi di Menteri Keuangan susah, Pak. Tetapi fatalistik tidak bisa menunggu birokrasi. Susah. Jadi kita dihadapkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa kita perbandingkan secara logika. Tapi harus juga pakai perasaan sedikit. Nah, ini yang mungkin perlu dorongan moral bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman yang di media ini nggak usah dikutip. Nanti disangkanya kita Mary dengan KL yang lain. Tapi ya inilah kenyataan yang kami hadapi. Terkait dengan tunjangan operasi. Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan ASN ini yang bertugas di daerah pengamanan juga termasuk di pulau-pulau kecil terdepan. Dan di wilayah perbatasan ini juga seyogianya untuk mengalami perubahan. Prajurit itu kalau berangkat tugas memang ada gaji. Tapi gaji itu tinggal di rumah. Tidak dibawa. Jadi dia tidak menggunakan gajinya untuk bertempur. Tapi negara memberi dia tunjangan operasi untuk bertempur. Nah, inilah yang menjadi bagian dari kesejahteraan prajurit. Saya dulu waktu masih berpangkat waktu tugas di dinas aktif, itu kita pengen sekali untuk tugas di daerah operasi. Karena tabungannya tambah. Tabungan bertambah. Nah, ini mungkin juga refleksi dari perlunya kesejahteraan prajurit. Jadi tunjangan operasi ini bagian yang tidak terpisahkan terhadap dua hal. Yang pertama adalah bagian daripada tunjangan operasi itu sendiri. Yang kedua ada faktor-faktor yang menyangkut soal moral prajurit itu bisa lebih tinggi. Ya. Jadi gajinya disimpan di rumah, bisa digunakan oleh keluarga, tapi tunjangan operasinya buat mereka nanti tabungan setelah kembali dari daerah operasi. Nah, ini yang kita harapkan sehingga Kementerian Pertahanan berupaya untuk menaikkan sebesar 75% tunjangan operasi ini. Ya, sampai kalau perlu kita naikkan 100%. Ini sedang kami usulkan dan dalam proses administrasi di persetujuan peraturan presiden. Selanjutnya, bapak-bapak nih, ibu-ibu sekalian, ini terkait dengan tunjangan khusus untuk Provinsi Papua. Saya perlu laporkan bahwa Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, itu sudah menetapkan tunjangan khusus untuk prajurit dan ASN yang bertugas di daerah Papua. Tapi sampai sekarang nggak pernah naik. Jadi sejak tahun 2002 sampai taruhlah 2024 tidak pernah naik. Sekian puluh tahun. Inflasi naik turun. Dolar naik turun. Dia tetap aja seperti biasa. Tapi moralnya tetap tinggi. Prajurit tidak mengalami penurunan moral. Inilah hebatnya Tentara Nasional Indonesia. Kami berusaha sebagai penanggung jawab kebijakan anggaran. Ini menaikkan anggaran dari 1 orang
per hari 225.000 menjadi 850.000 rupiah per orang per bulan. Ini kita coba naikkan menjadi 371.000 per orang per bulan. Jadi kita menginginkan kenaikan 60 sampai 65%.